Halo nakama, di video kali ini kita akan membahas alur cerita One Piece Movie Gold. Sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, and subscribe. Film dimulai dari kru tropi jerami yang berlabuh di suatu tempat. Tempat itu bernama Grand Tesoro. Yang diketahui juga bahwa tempat ini adalah sebuah kapal yang berdiameter 10 km. Grand Tesoro juga dikenal dengan kota hiburan paling besar di dunia. Sesaat masuk ke sana, mereka dikejutkan dengan adanya emas menghujani. Tentunya hal itu membuat Nami menjadi bersemangat ke tempat itu. Alhasil tanpa memikirkan apapun mereka bergegas ke dalam. Sesampainya di dalam mereka dikejutkan lagi dengan adanya pertunjukan besar yang dilakukan oleh pemilik pulau yaitu Tesoro dan penyanyi yang bernama Karina. Dalam situasi yang meriah tersebut datanglah pemberontak yang ingin membajak kapal dari Luffy. Namun tampaknya mereka masuk ke dalam kapal yang salah. Sepertinya yang terlihat Luffy dan krunya dengan cepat membereskannya. Atas kejadian itu, juga Tesoro selaku pemilik pulau ini menghukum bajak laut tersebut dengan kekuatan buah iblisnya. Yang mana dirinya bisa mengendalikan emas dan menjadikan emas pula. Selepas dari peristiwa tersebut, kru topi jerami didatangi asisten dari Tesoro orang itu bernama Bacarat. Kedatangannya ke sini adalah untuk menyambut Mugiwara, lantaran mereka adalah tamu spesial. Seketika sambutan itu membuat Luffy dan lainnya sangat senang. Apalagi mereka diberi baju gratis. Kemudian bicara menjelaskan sekilas tentang pulau ini bahwa perintah dari Tesoro adalah mutlak. Apalagi sekelas angkatan laut juga tidak bisa apa-apa dikarenakan Tesoro juga bekerja sama dengan Tenryubito. Sebelum sampai tempat yang ditentukan diperlihatkan sesuatu yang krisis. Bagaimana tidak di pulau ini, orang yang miskin akan menjadi budak bahkan kecil sekalipun. Tapi kru Mugiwara tidak bisa apa-apa mengingat peraturan di pulau ini sangat mutlak. Lalu mereka tiba di suatu tempat yaitu tempat perjudian. Di mana Bakarat memberi chip yang cukup banyak untuk berjudi. Ketika mendapat chip tersebut Luffy dan Usopp langsung menggunakannya untuk balap mobil. Dan tak terduganya pula ia menang dan mendapat uang yang banyak. Dari situ Robin dan lainnya juga terus-terusan menang. Dia merasa kalau keberuntungan dari topi jerami sangat besar Bakarat memberi syarat untuk main di tempat VIP. Dengan itu maka mereka bisa menang lebih dari ini. Tentunya Nami yang mendengar kata uang pun setuju. Sebelum ke tempat itu mereka bertemu dengan penjaga keamanan yang bernama Tanaka. Diketahui dirinya adalah pengguna buah iblis Nuki Nuki Kenomi. Dikatakan kekuatannya itu bisa menembus apapun yang disentuhnya. Melihat kekuatan tersebut Luffy dan lainnya terkagum-kagum. Lalu sampailah di tempat VIP tersebut. Di sana diperlihatkan permainan dadu yang besar di mana si Algojo-nya adalah anak buah dari Tesoro yaitu Dis. Terlihat Dis sangatlah kuat. Tanpa lama-lama Luffy bertaruh semuanya, kepada perjudian beruntungnya pula Luffy bisa menang. Tesoro yang tahu keberuntungan Luffy sangat tinggi langsung bertaruh besar kepadanya. Jika ia menang maka uangnya berkali-kali lipat namun jika kalah, maka ia akan kehilangan uangnya dan berhutang. Tanpa berpikir panjang Luffy, yang memiliki keberuntungan tinggi pun menyetujuinya namun tak disangkanya Luffy kalah. Ternyata Luffy bisa kalah karena kekuatan dari Bakarat. Karena Bakarat memiliki kemampuan untuk menyerap keberuntungan. Jadi terlihat kalau mereka telah dicurangi dari awal. Sayang saat ini Luffy tak bisa berbuat apa-apa lantaran di pulau ini yang kalah adalah yang ditipu. Seketika mendengar hal itu Zoro sangat marah dan menyerang Tesoro tapi tak disangkanya Zoro tidak bisa bergerak. Bahkan tubuhnya berubah menjadi emas. Lalu Tesoro yang penuh senyum menjelaskan kalau mereka tidak akan bisa mengalahkannya.
Lantaran sejak masuk pulau ini, ia sudah mengendalikan semuanya, yaitu dengan cara memasukkan emas ke dalam tubuh manusia. Jadi emas yang bertaburan di pulau ini adalah jebakan Batman. Di saat itu Tesoro bernegosiasi dengan Luffy. Jika bisa membayar besak malam, maka Zoro tidak jadi dieksekusi. Tapi jika sebaliknya, maka Zoro akan dieksekusi sebagai pertunjukan. Nah, atas hal itu, mereka pun tidak bisa apa-apa sambil memikirkan jalan yang lain. Selepas dari tempat itu, Nami bertemu dengan teman lamanya yaitu Karina. Karina tak lain juga salah satu kepercayaan dari Tesoro. Tentunya hal itu hanyalah alibinya saja dikarenakan Karina hanya ingin mengambil uang dari Tesoro. Setelah menjelaskan hal itu, ia meminta Nami dan kelompoknya untuk bekerja sama. Tujuannya nanti agar bisa menyelamatkan Zoro dan mendapatkan uang. Nami yang mendengar tujuan itu menyetujuinya. Seperti yang dilihat, karena tidak ada waktu yang banyak, mereka pun merencanakan strategi untuk bisa mencuri uang di gedung utama. Jadi mereka akan dibagi menjadi dua tim. Tim satu adalah Luffy dan Franky. Tim dua adalah Nami dan lainnya. Sebelum rencana dimulai, mereka mendapat suatu konflik dari penduduk. Yang mana ada penduduk didiskriminasi oleh orang kaya. Tentunya anak kecil itu bekerja untuk bisa membayar utang dari ayahnya. Tapi saat itu Luffy tak bisa apa-apa seperti sebelumnya. Kemudian hari H dimulai. Pertama dimulai dari Luffy dan Franky yang berhasil masuk ke dalam dengan mudah. Sayangnya dengan kebodohan Luffy akhirnya mereka ketahuan. Akhirnya Franky yang panik menyerang penjaga tersebut. Akan tetapi mereka tidak berhasil kabur karena Tesoro dan Tanaka berhasil membuat mereka jatuh ke tempat bawah. Ternyata Luffy dan Franky terjatuh di tumpukan emas yang sangat banyak. Mengejutkannya lagi, bukan cuma mereka yang berada di sana, tetapi ada banyak orang di tempat tersebut. Pada titik tertentu orang yang bernama Rice Mark menjelaskan keadaan tempat ini. Ia bisa terjebak di tempat ini dikarenakan kalah dalam berjudi, padahal sebutannya adalah penjudi tak terkalahkan. Rumornya juga anggota revolusioner. Namun sekarang ia hanyalah pecundang yang terjebak di tempat ini. Singkat cerita, mereka mendiskusikan bagaimana cara keluar dari tempat ini sembari membuang emas dalam tubuhnya. Ternyata dari salah satu orang di sana, ada yang mengetahuinya bahwa kelemahan dari Tesoro adalah air laut. Tapi sayangnya air laut berada di pompa bawah kapal. Mengetahuinya dengan nekat, Luffy pergi ke bawah sendirian. Atas tekad tersebut, Max dan lainnya yang putus asa memberanikan diri untuk mengikuti Luffy. Lagi-lagi ada sesuatu yang menghambat mereka, yaitu ada baling-baling menutupi jalan ke bawah. Tapi meski begitu, tekad yang kuat, mereka pun berhasil melaju ke bawah dan menuju dari pompa air. Lalu dengan cepat mereka pun membasahi tubuhnya dengan air laut. Setelah upaya mereka selesai, timbul masalah kembali yang mana jalan keluar ditutup oleh Tesoro. Lantaran sebelumnya Tesoro telah merencanakan hal itu. Seperti yang terlihat, mereka semua pun terjebak dalam genangan air tersebut. Di situasi lainnya, Karina dan lainnya bisa masuk ke tempat gedung utama dengan menyamar sebagai Tenryubito. Dikarenakan rencananya telah gagal karena Luffy. Beruntungnya mereka berhasil sampai di pintu utama. Sesaat membuka pintu utama tersebut dengan kunci dari Karina, ternyata mereka berada di tempat eksekusi. Jadi bisa dikatakan kalau Nami dan lainnya telah ditipu oleh Karina. Benar saja Karina berpihak kepada Tesoro. Tahu akan hal itu, Tesoro tersenyum dengan lebar lantaran semua rencananya telah berhasil. Dan kini, hanya satu yang ditunggu, yaitu mengeksekusi Zoro. Namun sebelum itu ia memberitahu kalau Luffy di bawah sedang menunggu kematiannya saja. Seketika Sanji dan lainnya yang sangat marah, tidak bisa apa-apa dan hanya bisa melihat Zoro yang ingin dieksekusi. Namun sebelum kapak mengenai Zoro, tiba-tiba seluruh pulau mati lampu secara bersamaan. Yang ternyata Nami sudah merencanakan sedemikian rupa agar air mancur yang keluar emas bisa berganti air laut. Dengan itu maka Tesoro tidak bisa mengendalikan seluruh kapal lagi.
Seketika hal itu Tesoro mengingat sekilas masa lalunya, di mana ia sedari kecil berupaya keras agar bisa menjadi bintang. Alasannya menjadi bintang agar ia bisa menjadi kaya raya. Dan beberapa upaya ia pun berhasil mencapainya. Tapi sayangnya uangnya tersebut tidak membeli gadis yang sangat ia cintai. Lantaran gadis yang ia suka menjadi budak dari Tenryubito. Selain dari kejadian itu, sementara waktu, Tesoro diperlihatkan menjadi budak Tenryubito. Nah, atas penderitaan itu semua dirinya bisa berubah menjadi seperti ini. Alhasil Tesoro yang tersulut amarah langsung berubah dalam wujud kekuatannya. Nah, kekuatannya tersebut sangatlah kuat. Hingga Ludi dalam mode Gear 3 tidak bisa apa-apa. Sementara itu bawahan dari Tesoro juga mulai bergerak. Bakarat melawan Usopp Brown dan Chopper. Sementara Sanji dan Robin melawan Tanaka. Di tepi mulai diperlihatkan banyak kapal angkatan laut yang siap menyerang Tesoro. Yang mana kapal angkatan laut itu dipandu oleh CP0. Tujuan mereka ke sini untuk menangkap Tesoro yang muali menjadi-jadi. Tapi sebelum menembak ke arah Tesoro, tiba-tiba Sabo Sang Revolution menghentikan mereka. Alasannya, agar Luffy tidak mengganggu pertarungan dari Luffy. Kembali ke pertarungan besar di tengah kota. Pertama dimulai dari Zoro melawan Dis. Saat itu Zoro sangat kesulitan melawan karena Kansai menggunakan sirah emas buatan Tesoro. Meski demikian Zoro berhasil mengatasinya dengan kemampuan pedangnya. Sementara itu, kelompok Usopp dan Sanji juga berhasil mengatasi lawannya meski terlihat awalnya mereka juga kesulitan. Lalu sampailah ke pertarungan terakhir, yang mana Luffy bertarung dengan Tesoro. Seperti yang terlihat Luffy dihajar habis-habisan oleh Tesoro. Akan tetapi tidak akan menyerah begitu saja. Sampai akhirnya keadaan dari Luffy semakin terpojok lantaran berniat membunuh Nami dan Karina terlebih dahulu. Dengan amarah yang besar Luffy masuk ke dalam mode terkuatnya, yaitu mode Gear 4. Dengan kekuatan itu, ia berhasil menahan serangan besar dari Tesoro. Kemudian diakhiri dengan serangan pamungkas dari Luffy yang mengenai wajah dari Tesoro. Seketika Tesoro yang terkena serangan tersebut, akhirnya terlampar ke tempat Luffy. Dirasa tujuannya telah tercapai, Luffy pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Selesai peristiwa besar itu muncul masalah kembali, di mana Karina mengatakan kalau ada bom waktu yang berjalan. Kemudian ia menyuruh semua untuk pergi dari sini. Sementara dirinya menggerakkan kapal ini ke arah lain. Tapi sebelum itu ia berterima kasih kepada Nami untuk semuanya. Dan film pun diakhiri dengan Ellen sesuatu yang tak terduga, yang mana kapal tersebut tidak meledak, melainkan di bawah kabur oleh Karina sendiri. Bisa dikatakan kalau Karina telah menipu Nami dan lainnya lagi. Sementara itu kru Mugiwara kembali melanjutkan perjalanannya. Mungkin itulah cerita One Piece kali ini. Ikuti terus channel kami, masih banyak cerita seru dan fakta-fakta menarik di dunia One Piece.